Lex Grudo yang melihat William terus berdekatan dengan Winona pun menjadi kesal. Dan dalam hati, dia menghina William sebagai pria miskin karena nggak memberikan hadiah apapun pada Winona. Semakin dipikirkan, semakin tidak tahan. Lex Grudo pun menanyakan hadiah yang akan diberikan oleh William pada Winona. William pun berkata untuk tidak buru-buru karena hadiahnya masih di dalam perjalanan. Woi, subscribe! Setengah jam pun berlalu. Terlihatlah mereka yang sedang menikmati hidangan yang ada. Winona yang senang melihat William ada di sisinya pun terus menawarkan berbagai macam makanan pada William. William yang takut gendut pun menolaknya. Lex Grudo yang telah menatap mereka bermesraan selama setengah jam pun mulai panas dan cemburu. Lex Grudo yang masih penasaran pada hadiah yang akan diberikan William pun menanyakannya lagi pada William. Dengan rendah hati, William pun menjawab bahwa itu hanyalah sebuah hadiah kecil. Mendengar perkataan itu, Lex Grudo pun senang karena hadiahnya sudah pasti lebih berharga. Lex Grudo pun terus meminta William menyebut barang yang akan diberikan walaupun itu hanya barang murahan. Tiba-tiba, seseorang datang dan menanyakan, siapa yang bernama Winona? Winona yang merasa pun menyodorkan diri dan menanyakan ada apa. Pria itu pun mengucapkan selamat ulang tahun pada Winona dan memberitahu bahwa hadiahnya sudah datang dan menyuruh Winona keluar dan tanda tangan. Mereka pun segera keluar dan terlihatlah mobil sport BMW terbaru sudah parkir di tempat parkir. Teman-temannya Winona pun terkagum-kagum melihatnya. Begitupun dengan Lex Grudo yang tercengang dan semakin penasaran tentang siapa sebenarnya William. William menghampiri Winona untuk mengucapkan selamat dan memberikan kunci mobilnya. Winona yang masih nggak percaya dengan hadiah yang diberikan William pun menjadi terharu. William meminta Winona untuk menerimanya. Winona berkata bahwa dia nggak bisa memakainya karena tidak memiliki SIM. Namun William akan mengurusnya. Winona menatap William dengan rasa cinta dan langsung mencium William sebagai ucapan terima kasihnya. Winona terlihat sangat senang dengan hadiah yang diberikan. Begitu juga dengan beberapa teman Winona yang bisa ikut merasakan rasanya naik mobil mewah. Sedangkan Lex Grudo masih kesal dan benar-benar penasaran dengan status William. Dan dia masih nggak terima melihat Winona bahagia dengan William. Dan tiba-tiba ada mobil mewah yang berhenti di samping mereka. Dan ternyata itu adalah Alexa. Lex Grudo yang melihat mobil mewah di hadapannya pun terkagum-kagum. Sedangkan William bertanya, kenapa Alexa bisa tahu William ada di situ? Alexa berkata bahwa Gemarang nggak terlalu luas. Jadi untuk menemukan William hanyalah hal yang mudah. William pun berkata, ini adalah hari ulang tahun Winona. Dan seharusnya Alexa memberikan hadiah pada Winona. Karena Alexa nggak tahu tentang hal ini, dia pun menelpon seseorang untuk menyiapkan hadiahnya. Dan dia berkata bahwa hadiahnya akan segera datang. Karena Winona masih sungkan, dia pun terus melarang Alexa untuk melakukan itu. William berbisik pada Winona dan bilang bahwa Alexa adalah rekan bisnisnya dan dia sangatlah kaya. Winona nggak perlu sungkan untuk menerima hadiah darinya. Tidak lama dari itu, 4 mobil sport datang secara bersamaan. Ternyata itu adalah Yuli dan Vivian. Mereka pun saling bertatapan dan menyapa dengan tatapan yang agak berbeda. Mereka juga sedikit terkejut melihat Alexa yang sudah ada bersama William. Dengan senyum manja, Alexa meminta maaf karena telah datang lebih awal. Tanpa banyak basa-basi, Yuli mengucapkan selamat ulang tahun pada Winona dan memberikan hadiah mobil Ferrari keluaran terbaru. Begitu juga dengan Vivian. Dia mengucapkan selamat pada Winona dan memberikan mobil Porsche keluaran terbaru pada Winona. Tiba-tiba, satu mobil Lamborghini keluaran terbaru pun datang. Itu adalah hadiah Alexa untuk Winona. Dan dia berkata, karena aku datang duluan, maka mereka termasuk peniru. Melihat hadiah yang didapatkan Winona, Lex Grudo pun iri melihatnya. Karena memiliki ketiga mobil sport itu adalah semua impiannya sejak lama. Rasa penyasaran Lex Grudo semakin menjadi-jadi ketika melihat ketiga cewek kaya itu terlihat sangat dekat dengan William. Melihat para cewek memberikan Winona mobil, William pun protes. Karena pada akhirnya, mobil miliknya menjadi yang paling murah. Iya, semuanya memberi mobil. Jadi terlihat bodoh. Mana aku tahu, kau juga memberikannya mobil. Menurut informasi, Winona nggak punya mobil. Makanya aku mau memberikannya mobil. Kak William, aku harus bagaimana? Buat apa panik, terima aja, mereka adalah orang kaya, nggak kekurangan uang. Tapi, aku nggak perlu mobil sebanyak ini.
aku juga gak bisa membiarkan mereka semua gak terpakai. Gak apa-apa, simpan aja BMW yang kuberikan dan jual sisanya. Setidaknya kau bisa dapat 10 juta rem. Wah, mahal banget. Kalau begitu aku terima aja. Terima kasih atas hadiah dari para kakak. Aku akan menjualnya dengan rasa syukur. Bukan. Aku akan menggunakannya dengan rasa syukur. Aku hanya memberitahu Yuli tentang ulang tahun Winona. Kenapa Vivian dan Alexa juga bisa tahu? Bagaimana kalian bisa tahu hari ini Winona berulang tahun? Ini bukan rahasia, emangnya susah untuk diketahui. Dengan hubungan kita, wajar saja kalau tahu hal seperti ini. Haduh, nggak bisakah kalian memberiku privasi? Para kakak, kalau kalian gak keberatan, maukah kalian makan bersama di dalam? Winona, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Kalian bersenang-senang lah. Aku mau menemui seorang klien penting sebentar lagi. Lain kali, aku akan teraktir kau makan. Kenapa Nona Vivian selalu suka meniru orang lain? Aku hanya berkata jujur. Emangnya Nona Alexa mengarang alasan untuk kabur karena tujuanmu udah tercapai? Kabur? Nona Vivian menarik banget. Kenapa memaksakan pemikiran sendiri pada orang lain? Gak boleh sembarangan bicara. Ini adalah pemikiran Nona Alexa. Hei, kalau mau bertengkar silahkan. Tapi jangan melibatkan orang yang gak bersalah. Rambut Winona akan jadi kacau jika terus-terus kalian elus. Maaf Winona. Iya, maaf, aku gak sadar. Enggak apa-apa. Kalian bersenang-senanglah. Hubungi aku kalau butuh sesuatu. Semuanya jangan diam aja, ayo masuk dan lanjut makan. Kak William, bagaimana dengan semua mobil itu? Biarkan aja jual 2 dan 2-nya lagi bisa dipakai bergantian. Tapi, aku bahkan gak memiliki tempat untuk memarkirkan mobilnya dan juga gak akan bisa dijual dengan waktu singkat. Winona, jual satu padaku aja. Kebetulan aku juga mau ganti mobil. Ini adalah kesempatan bagus. Lindsay, seingatku minggu depan adalah hari ulang tahunmu. Selain mobil yang diberikan Kak William padaku, kau boleh pilih sisanya. Anggap aja sebagai hadiah ulang tahunmu dariku. Lagi pula kalau menjual mobil bekas akan rugi. Lebih baik langsung berikan padamu aja. Semua mobil itu diberikan oleh teman-teman Kak William padamu. Mana bisa aku mengambilnya? Mereka menganggapku seperti adik, dan kau adalah adik dari Kak William. Kita adalah sekeluarga, kenapa gak boleh ambil? Benar kan Kak William? Benar, haha, kau membuat alasan yang bagus. Winona benar-benar bersusah payah untuk membuatku berdamai dengan Lindsay. Dengan semangat Winona mengajak teman-temannya untuk berjalan-jalan sore dengan keempat mobil baru Winona. Teman-temannya dengan semangat pun setuju dengan ide seru Winona. Lex Grudo yang sangat suka mobil balap pun mendatangi William dan memohon agar dia dibolehkan untuk mengemudi salah satu mobil sport itu. Walaupun William tahu Lex Grudo sebelumnya tidak suka pada William, namun William mengizinkannya karena dia paham akan sifat anak muda pada zaman itu yang harus diajarkan dengan kenyataan. Mereka pun berangkat menuju kota. Orang yang melihat mereka pun ada yang kagum dan juga ada yang beranggapan mereka hanyalah orang-orang kaya yang mau pamer. Saat berada di tempat yang sepi, Lex Grudo yang memang suka dengan mobil sport pun mencoba kecepatan mobil sport impiannya. Winona yang merasa hari ulang tahunnya kali ini yang terindah pun terus mengucapkan terima kasih pada William dan berjanji akan selalu mengingat momen ini. Lex Grudo yang masih melaju kencang dengan mobil impian tiba-tiba terkejut karena melihat ada mobil yang dari arah depan mengambil jalurnya. Lex Grudo langsung menginjak rem. Namun percuma, jarak sudah begitu dekat. Alhasil Lex Grudo pun laga kambing dengan mobil di depannya. William dan yang lainnya pun bergegas keluar mobil untuk melihat keadaan Lex Grudo. Lex Grudo pun keluar dan memarahi pengemudi yang telah mengambil jalurnya. Pengemudi itu pun keluar dan memarahi balik Lex Grudo karena telah berani bermulut kasar padanya, dan dia juga mengancam akan membunuh Lex Grudo. Lindsay sambil terkejut, dia mengatakan nama pria itu, yaitu Carter Anjaya. William yang mendengar ucapan Lindsay pun bertanya, kenapa Lindsay seperti mengenal pria itu? Winona pun menjelaskan bahwa itu adalah Carter Anjaya, orang yang pernah diceritakan Winona kepada William karena terus mengganggu Lindsay. William sedikit nggak percaya, karena setaunya keluarga Yorda adalah keluarga yang berkuasa. Jadi nggak mungkin ada yang berani menindas Lindsay. Winona yang tahu sedikit dari Lindsay menjelaskan bahwa keluarga Anjaya memang lebih kuat dari keluarga Yorda. Di satu sisi, Carter yang melihat ada Lindsay di situ pun bergegas menghampirinya. Namun Lex Grudo yang emang sedikit songong pun menghadangnya. Carter tidak memperdulikannya. Dia terus menghampiri Lindsay
dan mengganggu dengan gombalan-gombalan basinya. Lex Grudo yang geram karena nggak diperdulikan pun menghampiri Carter. Dengan santai, Carter bertanya siapa kau pada Lex Grudo. Lex Grudo yang selalu gila kekayaan pun terus menceritakan pamannya yang punya hotel bintang 5 dan istana emas. Dia berharap Carter akan takut dengan statusnya. Carter yang sudah muak dengan perkataan-perkataan seperti itu pun mengambil sesuatu dari kantongnya. Ternyata dia mengambil keling dan mulai mengajar Lex Grudo dengan ganas hingga membuat muka Lex Grudo hancur. Teman-temannya yang melihat kejadian itu pun menjadi histeris dan bergegas untuk menelpon polisi. Sudah selesai dengan Lex Grudo, Carter pun menghampiri Lindsay untuk menggodanya lagi. Lindsay menyuruh Carter untuk tidak mendekat karena dia nggak menyukainya. Carter yang mendengar perkataan tidak menyukai pun langsung menampar Lindsay. William yang melihat Lindsay diperlakukan seperti itu, terdiam dan berpikir, dia sangat benci dengan keluarga Yorda. Namun saat Lindsay dipukul, entah kenapa dia merasa marah dan ingin membunuh Carter. Dengan sekali pukul, Carter pun terpental. Carter berdiri dan bertanya, siapa sebenarnya William? Sampai berani memukulnya. Tanpa sepatah kata, William mengeluarkan teknik energi ratum dan perlahan maju. Dengan sekali pukulan lagi, Carter pun tercampak dengan keras. Karena dia merasakan sakit yang luar biasa pun merengek kesakitan. Gak lama, anak buah Carter sampai. Mereka meminta maaf karena terlambat datang. Carter meminta anak buahnya untuk maju dan membunuh William. Pihak William gak mau kalah. Levi dan beberapa pasukan militer pun datang pada waktu yang tepat. Levi meminta William untuk menyerahkan sisanya kepada mereka. Namun kali ini, William gak mengizinkan. William menyuruh Levi dan rekan untuk menjaga Winona dan teman-temannya. Untuk kali ini, William lah yang akan turun tangan, sekalian ingin menguji kemampuannya. Mereka yang merasakan tersinggung pun semakin geram pada William. Pertarungan pun dimulai. Melihat rekannya langsung gak bisa bergerak saat dipukul William, petarung lainnya pun bingung dan langsung menjadi agak gambung. William pun berkata untuk tidak perlu takut dan menyindir perkataan awal mereka yang akan memberikan tubuh William pada ikan. Mereka yang tidak percaya William gak bisa dikalahkan pun maju. Tidak perlu waktu lama, Carter dan para bawahannya pun kalah dan semuanya sudah pasti akan memiliki gejala patah tulang. Lindsay yang baru mengetahui kakaknya sehebat itu pun sangat amat terkejut. Begitu pula dengan Levi yang bertanya-tanya sejak kapan William bisa menjadi sekuat itu. Padahal dia nggak pernah melihat William berlatih bela diri apapun. William mendatangi Carter dan berkata bahwa mereka tidak sehebat apa yang dibilang oleh orang-orang di luaran sana. Bukannya takut, Carter malah mengancam dan memastikan William akan menyesal. Setelah itu dia pun pergi di bawah oleh bawahannya yang gak ikut bertarung. Lindsay yang merasa bersalah pun meminta maaf pada William. Dan dia memberitahu bahwa latar belakang mereka sangatlah kuat. Sambil mengelus kepala Lindsay, William pun berkata, meskipun William gak mengakui keluarganya, tapi dia akan tetap mengakui Lindsay sebagai adiknya. Mungkin aku agak cuek padamu, tapi bukan berarti aku akan membiarkan orang lain menindasmu, ucap William. Mendengar perkataan itu, Lindsay pun menjadi terharu dan menangisi. Sambil menangis, Lindsay berkata Carter memang sangat sulit untuk dihadapi. William pun meyakinkan Lindsay agar percaya padanya. William pun menyuruh semuanya untuk bubar dan mengantarkan Lex Grudo ke rumah sakit. Levi yang mendengar Lindsay beranggapan bahwa latar belakang Carter sepertinya sangat berbahaya. Dengan santai William meyakini akan ada jalan untuk semua hal itu. Singkat cerita, William pun sedang berada di perjalanan pulang bersama para bawahannya. Di pertengahan jalan William masih nggak habis pikir. Bisa-bisanya ada yang membuat takut keluarga Yorda di kota Gemarang. Takutnya mereka bukan hanya preman, ucap William. Dan William pun menyuruh Levi untuk menyelidiki tentang Carter. Tiba-tiba ada dua mobil yang secara serentak menabrakkan mobil mereka ke mobil William dari arah depan dan satu mobil dari arah belakang. Setelah itu, mereka langsung mengokang senjata dan turun. William yang baru aja curiga tentang latar belakang Carter pun menjadi tahu bahwa mereka adalah mafia.